Baik, untuk sahabat peduli seperti tadi yang sudah saya umumkan ya bahwa hari ini kita ada talk show khusus ya live di Radio Peduli bersama dua narasumber kita dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan dan Perikanan Kota Parepare. Dan alhamdulillah di studio telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama kita sapa dulu nih ada Bapak Dr. Insinyur Abdullah BMM. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Peduli. Beliau ini adalah Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Parepare dan sekaligus inovator ya dari inovasi berdaya Srikandi oleh Srikandi. Dan yang kedua ada Ibu Yuliana. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Yuliana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga di Radio Peduli. Beliau ini adalah Kepala Seksi Pengembangan SDM Nelayan Kecil dan Pembudidayaan, masih dari Dinas PKP Kota Parepare. Dan seperti yang kita sampaikan di awal tadi ya, dan mungkin beberapa hari yang lalu ini bahkan berita-berita media online lokal yang ada di Kota Parepare bahkan nasional ya, menyebut Kota Parepare dengan satu prestasinya itu inovasi berdaya Srikandi oleh Srikandi. Nah, alhamdulillah di studio ini adalah suatu kebanggaan, ada inovatornya hadir langsung nih Bapak Abdullah, yang akan menceritakan seperti apa sih perjalanannya ya hingga inovasi ini bisa menjadi 12 top di Indonesia dan akan diikutkan di ajang kompetisi internasional. Oke, mungkin sedikit Pak Abdullah bisa menyampaikan ini seperti apa sih sebenarnya berdaya Srikandi oleh Srikandi ini. Silahkan. Ya, makasih para pemirsa yang budiman. Kita mulai dulu dari kenapa muncul namanya Ya, berdaya Srikandi oleh Srikandi. Srikandi. Ini biasanya kan kalau bicara Srikandi itu adalah orang dari seberang atau orang dari Pulau Jawa. Nah, ini yang menjadi semua pertanyaan semua orang setiap kita muncul, kenapa Srikandi muncul dari timur? Kenapa pakai Srikandi? Pakai Srikandi. Nah, kenapa muncul Srikandi ini adalah kita melihat bahwa di Parepare itu ada potensi yang ada di pesisir itu yang namanya potensi perempuan pesisir. Nah, dengan adanya potensi perempuan pesisir itu membuat kita berpikir bahwa ada Srikandi di pesisir itu yang yang kurang disentuh atau kurang dilakukan pemberdayaan. Nah, sehingga potensi itulah yang muncul. Bagaimana caranya ada potensi yang ada di pesisir Kota Parepare? Itu kita ketahui bahwa pesisir kita itu ada 11 kelurahan pesisir, 3 kecamatan yang ada pesisirnya. Nah, oleh karena itu, melihat potensi itu ada perempuan, banyak perempuan yang ada di pesisir itu tidak bekerja, ya dia tidak bekerja atau tidak mendapat kesempatan untuk bekerja karena dia adalah pendamping suami maupun perempuan-perempuan yang ada di pesisir itu. Nah, itulah yang kita sebut dengan Srikandi. Nah, berdaya Srikandi artinya kita mau memberdayakan perempuan-perempuan tadi. Nah, berdaya Srikandi oleh Srikandi, nah inilah yang muncul di dinas bahwa perempuan itu sebaiknya dibina oleh perempuan. Iya. Ya, perempuan dibina oleh, akhirnya muncullah ide yang namanya berdaya Srikandi oleh Srikandi. Jadi yang mau diberdayakan adalah perempuan, kemudian yang mau memberdayakan adalah perempuan juga. Jadi begitu. Nah, baik. Jadi memang sih ini lebih ingin mengangkat taraf kehidupan mungkin ya untuk perempuan-perempuan yang ada di pesisir ya. Iya, secara adanya karena memang kita melihat bahwa potensi perempuan itu adalah dalam kondisi ada yang menganggur, ada yang kondisi miskin. Iya. Nah, itulah yang menjadi kan untuk mengangkat martabat, harkat dan martabat perempuan pesisir. Bagaimana caranya itu kita melakukan suatu inovasi. Bagaimana inovasinya itu adalah ya pada awalnya itu itu tadi latar belakangnya kemudian bagaimana caranya kita harus melakukan
pembinaan yang kita disebut dengan pemberdayaan. Jadi berdaya itu artinya ada berkemampuan untuk itu. Jadi kita mau berdayakan untuk menjadi bermartabat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Ya, itu yang itu. Jadi perempuan-perempuan yang selama ini tidak bekerja, hanya mencari kutu, mencari apa di sekitar rumahnya. Nah, kita berdayakan dalam mulai itu dari prosesnya adalah pemberian pemahaman dulu. Pemberian pemahaman baru pembentukan kelompok. Nah, ini jadi memang awalnya agak susah, tapi dengan susahnya itulah kita berjuang membuat inovasi sehingga kondisi sampai sekarang ini kita sudah sampai pada tingkat nasional, yang top tingkat nasional. Iya. Nah, pastinya ada yang menjadi khas mungkin ya, kenapa sampai inovasi ini yang dipilih gitu dari sekian banyak akhirnya masuk di top 12 ya, di 12 terbaik di Indonesia nih yang akan ikut di ajang internasional, betul ya Pak ya. Dan ini bukan main-main ya Pak, di PBB ya. Apa nih sebenarnya yang membuat kita khas gitu itu inovasi ini? Mungkin ada yang mirip, ada yang sama juga dengan pemberdayaan perempuan gitu, tapi apa yang sampai membuat inovasi ini dipilih gitu Pak? Ya, sebelum saya mungkin apa namanya boleh ada mungkin cerita sedikit juga nih perjalanannya suka dukanya Bapaknya. Kalau kita tahu ya bahwa perempuan Pak kalau nggak gaptek kadang juga taraf pendidikannya juga masih minim Pak ya, pengetahuan informasinya juga masih minim apalagi di pesisir Pak. Nah, mungkin suka dukanya luar biasa nih, silahkan. Ya, kalau kita mulai sebenarnya saya ada partner saya memang sejak awal partner saya ini kami sama-sama inovator. Sama-sama inovator. Memulai dari sesuatu yang sangat bukan dalam pemikiran orang itu hal yang tidak mungkin, tapi memungkinkan untuk kita bisa lakukan. Bagaimana caranya? Ya sebenarnya ini adalah suatu istilah kita dulu itu kita ada pemaksaan. Jadi ada pemaksaan, kita paksa bentuk kelompok. Kita sosialisasi pasal bentuk kelompok, kemudian kelompok itu juga kan banyak yang tidak mau berkelompok. Dikajiban orang ada hambatan keluarga, hambatan suami, hambatan ini, sehingga kelompok itu agak sulit terbentuk. Tapi bagaimana memotivasi dia sebagai langkah awal, motivasi dia untuk terbentuk kelompok. Nah biasanya kalau pembentukan kelompok, apalagi ibu-ibu yang notabene pendidikan yang sangat rendah, kemudian suka apalagi dia mau dibuat dalam bentuk berkelompok. Mau berpartisipasi kelompok, mau mengajukan usulan, itu hal yang dalam benak kita selama ini tidak mungkin lah bagi mereka yang kerjanya hanya tiap hari untuk kumpul-kumpul yang tidak ada arah dalam produksinya. Nah, ini yang membuat dari awal akhirnya kita datangi satu-satu, bahwa ini ada kita punya program, ada kita punya ini, kita mau lakukan kelompok. Malah bertanya apa itu apa itu mau dilakukan, apa yang mau dilakukan. Nah ini semua itu proses dari awal. Jadi ada suka dukanya sebenarnya awal itu kita. Jadi bagaimana pemberian pemahaman, bagaimana membentuk kelompoknya, kemudian bagaimana membuat mereka untuk itu sehingga berlanjut lah. Nah, sudah itu setelah ada terbentuk kelompok, kita dilakukan pelatihan. Nah, inilah proses namanya pemberdayaan, pemahaman, kemudian pelatihan itu untuk pengetahuan keterampilan. Nah, disinilah yang banyak biasa terkendala, pelatihan teknis. Bagaimana mengolah isu sesuatu yang mereka yang tidak pernah lakukan, kita bagaimana caranya bisa lakukan, kita melakukan untuk pelatihan teknis. Tapi bukan hanya pelatihan teknis yang diberikan, tapi bagaimana pelatihan manajerial. Manajerial itu. Saya kira itu yang suka duka dari awal kita lakukan, tapi dengan ketekunan dengan teman tadi yang kan bahwa berdaya Sri Kandi oleh Sri Kandi. Nah, yang diberdayakan perempuan, yang memberdayakan juga perempuan. Nah, ini sebenarnya. Nah, kelebihannya di situ, uniknya di situ adalah perempuan dibina oleh perempuan. Yang selalu saya katakan bahwa kalau perempuan membina perempuan, kapan saja boleh bertemu. Jadi biar sementara bangun pagi sementara masih pakai pakaian tidur. Nah kemudian mereka bertemu dengan
pendampingnya atau bertemu dengan perempuan itu sangat mudah. Tapi Jadi kalau komunikasinya bisa lebih mudah Ya, gitu lebih mudah. dibangunnya kalau sesama perempuan ya. ya Oke, kita ke Bu Yuliana dulu. Mungkin ada tambahan Bu, bahwa mungkin kita sepakat ya, tapi tidak semua sih, bahwa masyarakat di pesisir ya khususnya untuk perempuan memang masih minim secara pendidikan, pengetahuan bahkan ya. eh, Bagaimana sih kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdullah, sulit ya memulai itu, bahkan untuk terpikirkan untuk itu juga mungkin banyak orang yang tidak memikirkan itu. Tapi alhamdulillah dari Dinas PKP ini luar biasa, dari Pak Abdullah dan Bu Yuliana memikirkan itu. Pendekatan mungkin ya, seperti itu. Dan yang mesti masyarakat juga tahu dan pendengar Radio Peduli, sebenarnya pemberdayaannya dalam apa gitu ya, nanti akan bisa disampaikan juga. Silakan Bu Yuliana. Ya, terima kasih. Kami akan menambahkan komentar-komentar dari Bapak terkait dari inovasi berdaya Sri Kandi oleh Sri Kandi. Jadi memang betul apa yang dikatakan oleh Bapak Dr. Abdullah, bahwa di awal itu memang kita sangat susah sekali untuk merubah mindset perempuan pesisir menjadi perempuan yang bisa berhasil dalam hal ini, untuk perekonomiannya, untuk peningkatan pendapatannya, itu sangat susah sekali. Jadi kita membina di sini, awalnya itu dari dinas sendiri ada 6 orang, terus ada juga yang kita tidak boleh lupakan, yaitu ada namanya tenaga pendamping. Oh, iya. Nah, tenaga pendamping inilah yang merupakan sarjana-sarjana perempuan lokal yang ada di Kota Parepare sendiri. Jadi itu yang kita berdayakan juga untuk memberdayakan masyarakat pesisir. Iya. Nah, metode yang kita gunakan adalah dengan pendekatan edukatif, fasilitatif yang terintegrasi. Nah, yang edukatifnya itu adalah melalui pelatihan. Jadi kita melatih bagaimana mengolah ikan itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dikonsumsi, baik mulai dari anak balita sampai dengan umur dewasa sampai yang lansia. Misalkan ini ikan hasil tangkapan nih Bu ya. Ya, Oke. kalau abon ikan itu dari ikan tuna. Jadi ada beberapa hasil pengolahan yang kita latih, diantaranya pengolahan abon ikan tuna, baduri, bandeng tanpa duri, Oh iya. bakso, kerupuk bakso, Kerupuk bakso. bakso ikan tuna sendiri, ada siomay, ada lemper ikan tuna, ada keripik ikan tuna, ada sambal ikan tuna, dan selain pelatihan, kita juga pernah mengajak untuk studi tiru ke daerah-daerah yang telah berhasil, sehingga setelah mereka dari sana, mereka itu bisa meniru, bisa lebih meningkatkan dia punya produksi lagi. Nah, yang dari awalnya itu memang sama sekali tidak mau membentuk kelompok, setelah dipaksa-paksa baru mau membentuk kelompok. Akhirnya mereka mau ya Ibu. Iya. Selain itu kita juga memfasilitasi dengan memberikan bantuan sebagai stimulan, karena sekarang dia itu sudah bisa memproduksi sendiri. Bahkan ada kelompok sekarang yang tidak bisa memenuhi di masa pandemi yang kayak begini, dia tidak bisa memenuhi orderan karena permintaan per bulannya itu sudah 6 ton. Jadi semakin tinggi permintaan konsumen ya. Iya. Oke. Jadi kita sebenarnya tidak terkendala di pemasaran, hanya agak terkendala di penyediaan bahan baku. Nah, ini bahan yang bakunya terlalu dari mana banyak. nih Bu? Bahan bakunya Sumber. itu selain dari sini ada juga dari PT Philips, ada juga dari kawasan industri Makassar, tapi itu belum memenuhi untuk yang 6 ton per bulan Sampai tadi. 6 ton ya, Masya Iya. Allah ya. Oke. Baik. Menarik ya, jadi memang ini mengolah ikan, bagaimana mereka bisa berdaya dengan mengolah ikan, dan tentunya nih yang paling penting juga ada pendampingan. Biasanya sih memulai itu sulit, tapi kesinambungannya itu lebih sulit lagi. Nah, bagaimana nih supaya mereka bisa terus secara berkesinambungan bisa berproduksi, kemudian penjualannya nih Pak Abdullah mungkin bisa. Iya. Ini yang memang kita cerita dari awal. Waktu awal kita bina mereka itu, semua itu selalu pertanyaannya adalah di mana saya memasarkan. Iya, nanti ada Saya barang produksi, nggak bisa ada barang jual. itu. Tapi kita sebagai motivator, sebagai inovator, saya hanya mengatakan silakan produksi saja, karena kalau tidak ada produksi apa yang mau diberikan? Ya kalau lebih duluan susahnya yang kita mau rasakan, itu pasti dia tidak jalan, pasti dia tidak akan memproduksi. Tapi kita akan produksi saja. Jadi
sambil dia produksi, ya disitulah dia juga berpikir bagaimana cara memasarkan. Nah, disitulah punya kita bantuan awalnya kita bantu memasarkan, bantu informasi. Nah, ini yang menjadi unik bagi kita bahwa setelah setelah berkembang, mereka ini punya jaringan sendiri sesudah kita berkembang, artinya dalam istilah pemberdayaan itu sudah berdaya. Jadi sudah, Ya, jadi mereka sudah kita anunya, karena kita ketahui ada dua tadi itu adalah edukatifnya kita itu dalam pelatihan, keterampilan dan itu. Nah, fasilitatif inilah yang kita banyak kita difasilitasi produk halalnya itu dari dari Bepom MUI. Nah, jadi ini ada labelnya, ada labelnya. Ada Nah, itu juga. makanya kepercayaan konsumen itu sudah Iya, permintaannya sudah di atas dari rata-rata. Yang dulu orang istilahnya itu, kalau istilah hariannya bahwa mencemooh dengan itu abon itu dan segala macamnya, sekarang sudah bukan lagi sudah menjadi produk yang berkelas istilahnya. Secara Karena dia kualitas, sudah tidak boleh dianggap enteng lagi, apalagi sudah ber-BPOM dan juga ada sertifikat halalnya gitu, sudah pada tingkat kualitas, jadi sudah di pasaran sudah bersaing. Jadi bukan hanya lokalan saja pasarannya, pasarannya kan kalau kita lihat dulu hanya 3 daerah, sekarang sudah sampai 40-an. Itu kemana saja tuh Pak daerahnya? Antar pulau, antar daerah, kan bahkan lebih banyak ke antar pulau. Nah, sebenarnya di daerah-daerah titik fokusnya itu kan hampir seluruh daerah sekarang. Nah, yang kita melihat itu mereka sebenarnya ada yang punya label, ada yang tidak punya label. Nah, yang tidak punya label itu yang biasa gelondongan dibeli, orang lain yang memberikan itu. Jadi kemana-mana aja. Jadi mereka nanti beli banyak, nanti pihak yang beli ini yang mungkin kasih kemasan terus kasih label mungkin sebenarnya kenapa produk abon pare-pare dengan produk lainnya itu menjadi idola di sini? Sebenarnya produk yang sama yang lain, tapi itu mutu. Banyak kan, kayak abon ikan banyak, bakso ikan banyak gitu. Tapi kenapa pare-pare menjadi yang mereka? Jadi kita sudah banyak yang datang, baik dari perguruan tinggi maupun dari dinas-dinas yang datang melihat bagaimana sih sebenarnya mekanisme. Padahal sebenarnya ini adalah industri rumah tangga. Industri rumah tangga yang betul-betul kalau dilihat hanya yang memang karena sudah prosedur higienisnya juga di dalam, tidak akan diberikan sertifikasi halal kalau dia tidak bagus. Nah, yang pertanyaan yang sering anukan bahwa kita produksi ini tidak merusak lingkungan. Nah, itu yang nah, tadi pertanyaannya kenapa bisa sampai ke sampai ini terpilih. Nah, itu kita bisa melihat bahwa dengan adanya pemberdayaan pesisir itu ada suatu kebutuhan internasional itu yang harus kita penuhi. Apa itu SDGs? Sustainable Development Goal, bahwa dunia itu membutuhkan adanya kelayakan partisipasi kerja perempuan. Jadi bukan hanya perempuan itu harus secara aktif dalam bekerja. Dan ini yang membuat kita terpilih itu karena ada hubungan apa yang diinginkan oleh dunia. Nah, yang mau melaksanakan ini adalah dunia, PBB, UNPSI itu adalah badan PBB yang mau melaksanakan. Jadi di situ membuat kita bahwa kita ada yang dilihat bahwa kita di Parepare sangat konsen terhadap bagaimana pemberdayaan perempuan. Nah, perempuan itu harus ada kesetaraan, kelayakan, partisipasi dalam bekerja. Dari SDGs itu pada poin ke-8 atau SDGs tujuan ke-8 itu sangat menekankan pada bagaimana perempuan itu bisa berkembang, bagaimana perempuan itu bisa berdaya, bagaimana perempuan itu bisa bermartabat. Bukan hanya sebagai objek tapi dia menjadi subjek dalam pembangunan, dalam ekonomi, kreativitasnya. Jadi itu yang membuat kenapa 12 terpilih dari itu. Saya katakan bahwa proposal yang masuk ke ajang
nasional itu adalah 3.200 proposal. 3.200 Proposal. Yang lolos itu adalah 99, kemudian ditapis lagi menjadi 45. Nah, kita ditapis lagi menjadi tinggal 12. Masya Allah. Dari Luar dari biasa, itu. Nah, dari itu ya itu membuat kenapa dunia melihat itu, karena kita ada sesuatu yang diinginkan oleh dunia yang kita lakukan. Ya itu tadi ya, pemberdayaan Ya, perempuan itu. pemberdayaan perempuan, bagaimana perempuan itu bisa bekerja layak bekerja sama dengan laki-laki, dan itu yang kita lakukan sehingga semua orang semua lembaga yang memberdayakan perempuan itu yang banyak di perempuannya. Sebenarnya kalau kita tadi katakan bahwa banyak yang lain pemberdayaan perempuan di mana-mana. Iya, betul. Yang ada kami itu adanya kesinambungan. Nah, Di situ adanya kesembuhan. Kenapa? Hampir semua program-program yang dilakukan baik pemberdayaan perempuan dimanapun dulu itu selalu stop setelah selesai program, hilang Sudah, itu betul. sudah selesai, aman, ya sudah diamankan, sudah tidak itu. kalau inovasi ini udah berapa tahun nih Pak? Sejak Itu sudah- dicetuskannya nih. 2017 itu jadi sudah 2 tahun lebih. Oke. Ini baru 2 tahun lebih. Nah, dengan baru 2 tahun lebih itu kita cetuskan, itu yang disebut dengan inovasi. Kita Dan sampai sekarang berkesinambungan Iya, terus ya? berkesinambungan. Bahkan semakin meningkat ya memang. Iya, malah dalam masa pandemi ini orang semua omsetnya turun drastis, malah ini permintaannya banyak. Justru mereka ada yang meningkat pendapatannya. Kebutuhan Jadi masyarakat mungkin Kebe- dengan nah. kemasan itu Ya. tadi ya, produk-produk yang mereka pasarkan. Paling menarik sebenarnya mungkin bahkan Pak Abdullah sama Bu Yuliana mungkin tidak pernah terfikir bahkan bahwa dengan mengangkat perempuan ini untuk memberdayakan ini justru ini menjadi poin penting, poin Ya. besar nantinya, karena kita tahu dunia sampai sekarang juga isu perempuan seperti apa, dan bahkan kita tahu bersama bahwa dengan tidak berdayanya perempuan justru mereka rentan didiskriminasi Ya. dan lain sebagainya ya. Oke, saya mau tahu nih Bu, mungkin pendengar Radio Peduli juga mau tahu sebenarnya berapa banyak sekarang kelompok yang ada nih yang tergabung di inovasi ini yang menjadi asuhan dari Dinas PKP ini. Oh iya, sekarang yang ikut dalam lomba inovasi itu ada 11 kelompok untuk di Kelurahan Pesisir, khususnya Awalnya Kelurahan berapa Pesisir. tuh dari 11? Memang sudah 11 dari awal. Enggak, dari awalnya itu tahun pertama itu hanya 2 kelompok, terus berkembang 4 berarti justru malah kelompok. semakin banyak ya Mas. Iya, semakin berkembang. Jadi Akhirnya sekarang 11 kelompok. 11. Iya, dan sekarang merambah juga ke kelompok pembudidaya yang perempuan. Oke. Oh, jadi sekarang ya seperti yang dikatakan Pak Abdullah Ya. kemarin bahwa sekarang kita mulai di budidaya ya. Ya. Oke. 2018 itu sudah masuk di budidaya. Baik, ini tentunya sangat menarik ya. Kita mau tahu lagi lebih jauh, tapi kita mau break dulu sesuatunya untuk Pak Abdullah dan Bu Yuliana. Dan untuk sahabat peduli nanti akan saya undang Anda juga untuk bisa berpartisipasi, berdialog langsung dengan kedua narasumber kita terkait dengan inovasi berdaya Sri Kandi oleh Sri Kandi yang masuk di 12 top Indonesia yang akan berlaga nih di ajang kompetisi internasional ya. Pastinya tetap di Apa Kabar Pare-Pare, kita akan kembali sesaat lagi. Hai, Anda pernah mencari berbagai informasi melalui internet? Mungkin saja pernah mendengar istilah informasi publik. Namun, ada beberapa orang masih belum tahu apa itu informasi publik. Informasi publik adalah informasi yang dikelola oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan publik. Badan publik yang mengelola informasi ini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD, atau non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dan luar negeri. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Tapi ada juga informasi yang tidak boleh diakses atau dikecualikan, seperti informasi yang membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat, hak-hak pribadi, rahasia jabatan, dan yang belum dikuasai atau didokumentasikan. Lalu gimana cara kita mendapatkan informasi tersebut? Caranya adalah pemohon mengajukan permintaan informasi kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau dikenal dengan istilah PPID melalui telepon, surat, email, maupun datang langsung ke kantornya. Kemudian, pemohon harus mengisi formulir yang meliputi alamat, jenis informasi yang diminta, bentuk informasi, dan cara penyampaiannya.
yang kemudian akan diserahkan kepada PPID terkait. Selanjutnya, PPID akan memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemohon. Setelah itu, PPID akan memberitahukan informasi yang diminta oleh pemohon selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah diterimanya permintaan informasi. Jadi, informasi publik sangatlah penting bagi kita. Jadi, gunakanlah hak kita untuk tahu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. BKKBN menekankan pentingnya menghindari 4T. Jumlah angka kelahiran di Indonesia saat ini semakin tinggi. Sukseskan program KB dengan alat, obat, dan metode kontrasepsi. IUD, susu KB, suntikan, pil KB, tubektomi, vasektomi, kondom, hubungi klinik dan puskesmas terdekat. Pesan layanan masyarakat dipersembahkan oleh dari Kota Parepare, Pesona Wanuata. Referensi wisata dan kuliner Anda. Adat budaya Nusantara. Setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di TV Peduli Parepare. Isolasi sendiri apakah itu bisa cegah virus corona? Tetap di rumah. Isolasi diri sendiri dan orang lain adalah cara melindungi dari penyebaran virus corona dengan cara berdiam diri di rumah. Jangan dulu deh pergi ke tempat-tempat yang ramai dan gunakan waktu seperlunya jika berada di luar rumah. Telepon medis. Ketika kamu sudah merasakan gejala virus corona, kamu nggak usah panik. Kamu bisa konsultasi dan segera telepon ke layanan darurat medis ke 119 atau kamu juga bisa mengunjungi rumah sakit terdekat untuk konsultasi lebih lanjut. Jaga jarak dengan orang lain. Jangan sering mendekatkan diri dengan orang lain maupun dengan orang serumah. Dan jarak aman minimal berkomunikasi adalah 2 meter. Pastikan ruangan memiliki ventilasi udara yang baik, walaupun ruangan harus tertutup. Usahakan tidak tidur satu kasur dengan orang lain, dan jika mandi, tidak menggunakan alat mandi dan handuk yang sama. Cara mengelola sampah. Pisahkan sampah Anda dan bungkus 2 kali. Jika kita positif terkena virus corona, maka sampah-sampah kita dibungkus sebanyak 2 kali. Membeli kebutuhan sehari-hari via online. Kalau kamu tinggal sendiri, kamu masih bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari melalui jasa online dan menaruh barangnya cukup sampai di depan pintu saja. Mengapa hal ini penting? Satu hal yang harus diingat, virus corona dapat menyerang siapa saja. Untuk itu isolasi diri sangat penting, terutama bagi orang-orang yang sudah berusia lanjut untuk mencegah wabah virus corona. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Music Radio. Music and more. Hello. Children Radio 96.9. 96.9 Radio. Baik, untuk sahabat peduli, kita balik lagi masih di Apa Kabar Parepare dan masih dengan 2 narasumber kita di talk show khusus kita dari Dinas PKP Kota Parepare terkait dengan inovasi berdaya Serikandi oleh Serikandi. Nah, tadi kita udah ngobrol banyak ya terkait dengan inovasi ini seperti apa sih gitu ya, dan alhamdulillah saat ini seperti yang disampaikan oleh Bu Yuliana sudah ada 11 kelompok perempuan yang luar biasa ini yang dibina hingga saat ini ya. Nah, ini 2 tahun lebih dan alhamdulillah sudah tetap berkesinambungan hingga saat ini. Seperti yang dikatakan Pak Abdullah, mungkin sudah membentuk di awal tapi lalu menghilang gitu ya. Dan ini salah satu inovasi yang sampai saat ini masih ada gitu. Nah, karena ini kan menjadi salah satu dari 12 inovasi terbaik di Indonesia yang akan diikutkan di ajang kompetisi internasional di United Nations Public Service Awards atau UNPSA 2020 ya. Persiapan ini mungkin masyarakat ingin tahu nih sejauh apa gitu, apa saja sih goalsnya juga yang mesti dipenuhi ya untuk
ikut di ajang ini. Pak Abdullah mungkin bisa dulu ya, silakan. Ya, makasih. Jadi apa namanya, pada level-level tertentu memang kesiapan itu. Jadi kalau kami ini sebagai inovator sebenarnya yang dalam persiapan itu adalah penyusunan proposal. Proposal itu sebenarnya yang unik dari proposal yang kita kirim itu adalah semua diatur jumlah katanya. Oh begitu. Diatur jumlah katanya. Dalam Jadi proposal itu? dalam proposal itu ini hanya sebagian dari 12 pertanyaan itu diatur hanya 100 kata. Jadi kalau kita tidak apa namanya, bagaimana caranya? Ya di situ sebenarnya kalau itu yang seorang inovator, seorang yang pemikir, bagaimana menyampaikan sesuatu itu dalam 100 kata, tapi isinya ada semua. Jadi bisa terdeskripsikan semua Iya, dengan 100 100 kata. kata itu Masya Allah, bagaimana ya. itu dia. Jadi setiap poin itu 100 kata. Ada 12 poin ya Pak ya? Ya, apa namanya, bukan 12, 23 pertanyaan. Oke. 23 pertanyaan dan di dalamnya itu. Jadi itu persiapan itu. Jadi yang seorang inovator itu adalah persiapan mental dan waktu yang dibutuhkan untuk bagaimana apa ya, istilahnya berkontemplasi untuk bagaimana meramu sebuah kalimat yang banyak itu menjadi satu kalimat yang isinya bisa memenuhi apa menjabarkan yang semua. itu. Iya, Jadi Masya Allah. di situ yang Tantangannya luar biasa baru di proposal loh ini. ya di proposal, kemudian harus ditunjang oleh beberapa dokumen-dokumen yang lain. Dokumen visualisasinya, dokumen evaluasinya, kemudian dokumen apa namanya, apa istilahnya dari mereka itu pernyataan-pernyataan dari masyarakat yang merasakan bahwa kami ini betul-betul sudah ada berdaya, sudah kami bisa mandiri, sudah bisa kami kan memenuhi kebutuhan kami. Itu kalau harus dia sampaikan secara lugas, tidak akan ada diatur-atur bahwa itu akan itu. Jadi itulah yang ajang-ajang namanya kompetisi, namanya satu itu pasti apa namanya? Ya namanya kompetisi itu pasti yang berkompetisi berarti ini ribuan lagi proposal yang akan masuk di dunia, kita dari Indonesia ya alhamdulillah kita salah satu dan satu-satunya di Indonesia Timur. Nah, satu-satunya di Indonesia Timur yang masuk di dalam kompetisi itu. Ini persiapannya ada berapa lama nih sebelum ikut di kompetisi nantinya? Ini hanya 2 minggu yang kita diberikan. 2 minggu? 2 minggu. Ya. Oh, 10 hari ini 10 untuk hari. ikut itu dalam itu mempersiapkan itu. Jadi memang ya harus jadi sekarang mah udah lagi digodok benar-benar. ya jadi itu jadi makanya ya seorang apa namanya ya itu membuat itu yang memang harus ya punya waktu, punya apa namanya tenaga dan punya ya cara berpikir itu bagaimana. Nah, yang kita butuhkan itu bagaimana kita punya itu tadi saya katakan. Kenapa kita waktu kirim ke berbagai ajang, mulai tingkat kota Parepare itu masuk terbaik, kemudian provinsi masuk terbaik, pusat masuk terbaik. Nah, di mana itu kita mulai dari judulnya pertama. Nah, orang kan tidak pernah menyangka bahwa akan muncul Serikandi dari timur. Iya, betul. Nah, tapi muncul Serikandi itulah yang membuat orang bertanya apa isinya. Iya. Nah, connect-nya itu adalah orang di sana setelah oh iya, kami juga namanya. Nah, yang untuk tingkat nasional, tapi tingkat dunia itu bukan judulnya yang dilihat, tapi urgensinya yang ada di dalam. Itu adalah masalah perempuan, masalah pemberdayaan perempuan. Dari Jadi itu. SDGs itu Nah, tadi. kalau kita di Indonesia ininya begitu. Jadi itu yang membuat jadi persiapan kita harus memang matang, waktu yang singkat, membuat sesuatu yang bahasa yang bisa yang tuning yang bisa diterima oleh yang mau memberikan nilai. Ya karena kan itu. bicara dunia, Ya, bukan nasional lagi ya, loh bukan ini. bicara Benar. yang kalau kemarin kita bicara apa yang bisa diterima oleh nasional. Ya, sekarang Sekarang apa yang kita mau sajikan itu diterima dan diakui bahwa itu
ada apa adanya yang ada di kita itu. Jadi itu yang jadi yang mau nilai ini kita bicara bukan lagi bicara nasional, Tapi kita udah kelas bicara dunia, bisa ya. kelas dunia apa yang harus kita ungkapkan di dalam. Nah, itulah yang mungkin ya bukan bahwa tidak semua orang bisa masuk ke dalam situ. Betul. Nah, dalam membuat hal-hal seperti itu yang kita bisa dalam membuat suatu kalimat yang tadi saya katakan dari sekian, kalau kita disuruh baca buku satu baru di situ hanya satu halaman kesimpulannya. Iya. Nah, itu tapi dia harus merangkum ke dalam. Kalau hanya ngutip-ngutip ya itu, tapi bukan mengutip ini isinya yang itu. Jadi dalam menunya itu ada core-nya, intinya. Inti bukan lagi inti, tapi inti di dalam inti lagi. Iya, betul. Jadi itu, jadi apanya ada ya istilahnya Ibaratnya 100 kata ini menjadi satu kunci begitu Iya. ya untuk menjabarkan. Mungkin Bu Yuliana mau menambahkan progresnya sudah sejauh mana nih Bu untuk persiapan ini? Karena ini kan ajang bukan main-main ini loh. Ya, alhamdulillah dalam waktu 2-3 hari ini setelah ada pengarahan dari Kemenpan, Pak Abdullah bersama tim yang di Dinas PKP itu sudah menyelesaikan beberapa pertanyaan. Hanya saja dokumen-dokumen ini masih sementara dipersiapkan, termasuk videotronnya, termasuk video yang ingin dibuat iklan untuk ditampilkan di TV Peduli, termasuk kegiatan-kegiatan seperti ini nanti kita akan tampilkan bahwasanya inovasi berdaya Sri Kandi ini sudah tersebar. mau digaungkan Yes. agar Sosialisasi masyarakat udah. luas ya bisa mengetahui dan bisa mengadopsi atau bisa mereplikasi, bukan cuma di bidang perikanan, bisa di bidang pertanian dan lain-lain. Seperti Luar itu. biasa ya kalau misalnya memang bisa direplikasi untuk bidang lain gitu Iya. ya. Baik, nah silakan di 0421281110 untuk Anda yang ingin bisa berpartisipasi ya, atau bisa lewat WhatsApp, dan juga bisa langsung mengunjungi fanpage kita. Dan sebagai informasi nih bahwa saat ini kita juga siaran langsung ya di fanpage Radio Peduli di Facebook. Jadi untuk Anda bisa menonton langsung ya untuk talk show kita hari ini. Jadi ada Bapak Abdullah dan juga Bu Yuliana dari Dinas PKP Kota Parepare. Dan sebagai informasi juga bahwa inovasi ini ya akan ikut berkompetisi di ajang internasional di United Nations Public Service Award 1 UNPSA 2021 ya. Nah, ini yang sekarang yang lagi digodok nih. Nah, oke, ini ada yang nanya nih. Oke, lewat WhatsApp nih. Katanya bagaimana kalau misalnya setelah pendampingan, maksudnya setelah membentuk kelompok, bantuan dari pemerintah nih, apakah hanya pendampingan saja atau memang ada bantuan berupa modal? Karena kan pengolahan itu kan butuh alat misalnya dan lain sebagainya gitu. Apakah memang masih cara tradisional atau udah menggunakan alat-alat canggih gitu? Silahkan Bu Yuliana mungkin mau menjawab. Jadi selain kenapa ini berkembang, selain dari kebijakan pemerintah Parepare yang sangat mendukung kegiatan ini, didukung pula dengan anggaran yang setiap tahunnya selalu dikucurkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung kita punya kegiatan inovasi ini. Nah, untuk Apa namanya? Terkait dengan modalnya nih. oh ya, jadi untuk modal kelompok kemarin kan sudah diberikan stimulasi bantuan. Nah, dari sana mereka dengan bantuan modal, bantuan pelatihan, bantuan kita membawa studi tiru ke tempat yang berhasil, akhirnya 11 kelompok inovasi ini sudah bisa menghasilkan sendiri, begitu. Jadi tanpa bantuan lagi, mereka itu sudah bisa berproduksi sendiri, yang 11 kelompok ini yang kita ikutkan dalam lomba inovasi ini. Jadi ada yang sudah mandiri gitu ya Bu ya? Iya, sudah bisa menghasilkan sendiri, jadi tanpa perlu lagi, hanya saja pendampingannya yang harus terus-menerus. Jadi pendampingan yang selama ini olahannya misalkan dari 4 jenis, naik 10 jenis, naik 40 jenis. Nah, yang baru-baru ini kami sudah bisa lagi memberikan pengolahan hasil perikanan itu antara lain sambal ikan tuna. Sambal ikan tuna. Iya, jadi sudah ada diproduksi di Kelurahan Labukang lagi, itu salah satu pengembangan inovasi lagi. Kemudian kemarin kami juga membuat tuna roll
Tuna roll ya, dari roti tawar yang dalamnya ada ikan tuna. Jadi kami di dinas itu bagaimana caranya kami juga bisa belajar, pembina dengan pendamping, dan setelah kami belajar kami bisa mengajarkan juga ke kelompok. Jadi selalu ada inovasi Iya. produk gitu ya. Jadi Iya. bukan hanya itu saja, abon Iya. ikan dan itu. Iya. Ini ada tuna roll, masya Allah ya. Iya. Ada sambal ikan tuna. Kalau sambal ikan tuna mereka sudah produksi, kalau tuna rollnya itu baru minggu lalu kami Baru mulai. ajarkan ya. Oke. MP ikan tuna juga pun sudah ada. Jadi untuk kelompok yang kita ikutkan dalam inovasi ini sebenarnya tanpa bantuan pun mereka sudah bisa Mereka sudah berproduksi benar-benar sendiri. berdaya sih sebenarnya ya. Ya, Tapi di alhamdulillah. awal nih mereka dimodalin berupa modal usaha atau dikasih peralatan usaha nih? Iya, Peralatan. Peralatan. iya, dibantu dengan peralatan. Jadi kalau misalkan seperti usahanya itu adalah pembuatan abon ikan tuna. Jadi kita beri bantuan itu misalkan dengan spinner, wajannya, kompornya, dan segala macamnya. Jadi sampai dia bisa berproduksi Iya, seperti iya. itu. Baik. Nah, kalau dari secara keseluruhan itu ya, data yang terupdate sekarang itu ada 38 kelompok sebenarnya kelompok pengolah, tapi yang 11 ini yang kita ikutkan dulu untuk ikut inovasi. Jadi nanti ini kita akan replikasi, kita akan membina semua kelompok yang ada, sehingga mereka itu juga bisa berproduksi seperti yang kita ikutkan di lomba inovasi ini. Baik. Jadi luar biasa ya memang membuat ini berkesinambungan itu adalah pekerjaan berat ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang mereka bisa berdaya sendiri meskipun awalnya masih dikasih stimulus untuk modal ya. Tapi sekarang mereka udah benar-benar bisa mandiri ya. Luar biasa nih. Oke, mungkin di 5 menit terakhir ini ya untuk sahabat peduli juga ya, kita akan mungkin ada harapan-harapan dari Pak Abdullah dan Bu Yuliana, termasuk juga dengan pastinya dukungan dari masyarakat. Kita dapat berita begini saja udah sangat bahagia gitu ya. Akhirnya nama Kota Parepare harum lagi di mata nasional dan juga insya Allah di internasional. Harapannya nih dari dukungan juga semua masyarakat Kota Parepare nih untuk inovasi berdaya Srikandi oleh Srikandi yang pasti bukan hanya sekedar prestise dengan menjadi terbaik ya, tapi bagaimana benar-benar memberdayakan perempuan pesisir dan bahkan mungkin bisa direplikasi di bidang lain. Pak Abdullah mungkin. Ya, makasih. Jadi untuk untuk kedepannya ini harapan kita ini sebenarnya yang pertama itu adalah bahwa produk UKM kita itu harus membumi dulu, harus mereka paham dulu atau masyarakat Parepare itu menjadi kebutuhan. Jadi harapan kita bukan hanya kita informasinya bahwa kita berhasil, tapi kita harus mendukung dari segi apakah dia dari segi promosinya, apakah dia dari segi informasi atau barangnya ketimbang barang-barang yang dari luar ya, kita bahwa produk UKM kita itu yang harus kita kembangkan. Ya, di samping pemerintah, bahwa pemerintah juga harus peduli terhadap produk kita itu. Kemudian yang kedua, pada ajang kita ini adalah ajang internasional, maka memang dibutuhkan apakah pertama itu adalah apakah kita di Parepare itu sudah mengenal, sudah mengetahui bahwa Parepare ini sudah secara nasional sudah lewat itu. Nah, makanya lewat kita Tolso ini sebenarnya dalam rangka untuk memberi bahwa Parepare ini sudah dikenal di luar. Apakah masyarakat Kota Parepare sudah mengenal bahwa ada inovasi di Kota Parepare ini. Jadi itu harapan kita bahwa mereka yang di Parepare juga harus ingin tahu atau menyampaikan bahwa kami sudah kenal, kami sudah itu, karena suatu saat nantinya kan memang dibutuhkan dalam pertanyaan itu apakah inovasi inisiatif ini sudah dikenal dalam masyarakatnya. Nah, ini kita sudah dikenal tingkat nasional, di dalam ini apakah kita sudah itu. Jadi harapan kita bahwa bukan hanya nasional yang secara itu kenal karena banyak secara khususnya di perkotaan dengan lewat YouTube dan segala macamnya, tapi apakah masyarakat kita di Parepare setelah itu mengenal sampai ke bawah bahwa
mungkin secara apa namanya, secara langsung mengenal bahwa ada abon di Parepare, tapi abon atau produk ikan di Parepare itu sudah bertaraf nasional atau sudah dikenal secara nasional. Jadi harapan kita yang pertama itu bahwa mereka itu harus kenal apa yang menjadi concern kita. Kemudian mereka juga kita doanya orang Parepare dalam hal ini semua tingkatan, mudah-mudahan kita ya sehat-sehat untuk bisa memenuhi kriteria yang diinginkan, karena harus apa yang diinginkan yang kita sajikan ya. Kalau dunia menginginkan sajian yang dia butuhkan yang kita berikan, nah itu pasti ada nilainya. Nah kita ini yang kita mau adalah ada nilai, jadi pelunya. Jadi bukan pelunya yang dia butuh, bahwa nilai yang kita sajikan sesuai dengan nilai yang dia butuhkan. Jadi itu yang harapan kita dari itu, bahwa dukungan dari semua masyarakat Kota Parepare untuk kita masuk ke ajang internasional ini adalah yang sangat kita harapkan, karena kita adalah manusia sosial yang saling berhubungan, yang saling menyampaikan sesuatu yang baik. Segera itu. Baik, Bu Yuliana mungkin silakan. Ya, harapan kami ke depan semoga inovasi ini bisa merambah bukan cuma di bidang perikanan, tapi bisa juga ke pertanian dan peternakan yang ada di Dinas PKP. Jadi ada banyak kelompok yang binaan Dinas PKP. Kemudian untuk pembina dan tenaga pendamping supaya tetap bersemangat dalam membina kelompok-kelompok yang ada di Parepare, supaya kelompok-kelompok kita ini bisa ke depan itu bisa berdaya, bisa meningkatkan pendapatannya. Jadi tidak mesti menunggu penghasilan dari suaminya. Iya. Maaf nih, mau tahu nih, pendamping yang saat ini ada berapa orang nih, Bu? Sekarang ini ada 6 orang perempuan. 6 orang. Iya. Semakin banyak kelompok pastinya akan butuh banyak pendamping lagi nantinya. Iya, Jadi akan membuka lapangan pekerjaan lagi gitu. Iya. Baik. Oke, yang pastinya kita harapkan bahwa inovasi ini bisa benar-benar berbicara banyak di ajang kompetisi internasional nantinya, dan dari Dinas PKP, mudah-mudahan juga dinas-dinas yang lain mengikuti langkah-langkah beliau yang luar biasa ini. Jangan pernah berhenti untuk berinovasi, tentunya Pak Abdullah, Bu Yuliana dan juga tim. Mudah-mudahan sih mungkin nanti ada Srikandi dari bukan hanya dari pesisir lagi, tapi mungkin dari pegunungan, dari hutan bahkan ya. Kalau Pak Abdullah kemarin bilang kita sudah budidaya udang bahkan di tengah hutan ya Pak ya, Masya Allah ya, luar biasa. Dan yang saya ingat sekali kemarin ada ilmu cara mematikan ikan lele dengan menggunakan garam. Nah ini akan saya bagi juga dengan pendengar Radio Peduli. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Abdullah atas kehadirannya. Bu Yuliana, sukses untuk Anda berdua. Semoga diberi kesehatan, ini paling penting, karena ini kan lagi akan sibuk nih untuk beberapa hari terakhir ini. Semoga sukses dan jangan pernah berhenti berinovasi, dan semoga saja ilmunya untuk hari ini bisa bermanfaat ya. Baik, untuk sahabat Peduli, demikian bincang-bincang kita yang sangat menarik ya terkait dengan inovasi berdaya Srikandi oleh Srikandi. Dan mungkin masyarakat Kota Parepare selama ini cuma tahu judulnya saja, cuma dengar sekilas saja, dan alhamdulillah saat ini kita bahkan sudah bisa ngobrol langsung dengan para inovatornya ya, ada Bu Yuliana juga Pak Abdullah dari Dinas PKP Kota Parepare. Dan kita harapkan dukungan dan doa untuk semua masyarakat Kota Parepare, semoga inovasi ini bisa sukses ya dan berjaya di ajang internasional, yaitu di United Nations Public Service Awards atau UNPSA 2021. Baik, untuk sahabat Peduli, kita kita break ya. Kita akan berlanjut untuk program Apa Kabar Parepare hingga pukul 11 siang nanti. Tetap di 96,9 FM. Di kawasan representatif Jalan Panorama nomor 3, 96,9 FM, Radio Peduli.